Selamat pagi, selamat Kamis buat kamu yang Kamis ini manis-manis semua. Coach Paula ada di sini ingin ngajak ngobrol, sharing dan cerita-cerita ya mengenai apa sih yang terjadi kita memasuki new normal katanya. New normal itu apa sebenarnya? Nah, sekarang saya akan ngajak teman-teman, saya akan request satu orang, seorang wanita yang luar biasa. Ya, dia adalah chief officer dari suatu perusahaan asuransi syariah, merupakan solusi satu perencanaan keuangan. Nah, saya akan mengundang dia untuk ikutan ya. Ini tadi satu wanita sukses di perencanaan keuangan yang saya bilang orangnya sangat manis, tekun dan fokus. Ini adalah Ibu Sri Kandi. Mbak Sri Kandi aja ya kita bilang ya. Halo Mbak Sri Kandi, kita sapa. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kata orang-orang kita harus siap masuk ke new normal. New normal. Saya nggak tahu yang normalnya dulu dunia yang dulu apa yang dunia yang kita akan sekarang nih. Ya, jadi sekarang katanya kita masuk new normal. Nah, maka karena kita tahu COVID-19 ini juga nggak tahu kapan selesainya, dampaknya dengan perencanaan keuangan. Salah satu perannya adalah kan orang sadar kesehatan nih, Mbak. Nah, sekarang menurut Mbak, bagaimana sih industri asuransi setelah ada COVID-19 ini perkembangannya? Boleh sharing? Iya, jadi beberapa aspek ya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah terjadi perubahan cara penjualan, ya. Kemudian terjadi juga perubahan jenis produk-produk yang dipilih. Ya, kemudian juga orang sebenarnya semakin aware adanya perlunya asuransi gitu ya. Nah, bukannya kita menggunakan kondisi ini sebagai suatu keuntungan, enggak sama sekali. Tapi seperti kita ketahui bahwa asuransi itu kan sebenarnya adalah untuk berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang pun yang mengharapkan terjadinya suatu risiko atau musibah. Tapi ketika takdir Allah ya, itu kan kita tidak bisa mengelak. Karena takdir juga adalah ujian ya. Jadi kita harus meyakini itu. Nah, kita harus melihat, terutama yang ingin saya angkat di sini adalah asuransi syariah. Bagaimana kita melihat bahwa asuransi syariah itu adalah justru kita ingin menghadapi suatu resiko itu kalau apabila takdir tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya seseorang sakit gitu ya, seseorang meninggal, bagaimana peran dari asuransi syariah terhadap seseorang tersebut ataupun bagaimana impactnya kepada keuangan keluarga tersebut. Ya, pertama saya ingin menjelaskan sebenarnya asuransi itu bukannya kita mencari keuntungan ya. Justru kalau orang banyak klaim kita justru perusahaan itu rugi, bukan kan gitu ya, klaimnya besar kan? Justru asuransi itu justru asuransi itu mengharapkan orang semakin banyak yang sehat, hidup panjang gitu ya. Namun kalau terjadi musibah kita wajib mempersiapkan diri. Nah, itu ada tuh beberapa ayatnya yang mengatakan hal seperti itu ya. Nah, ketika terjadi COVID begini, orang akan melihat, aduh, pertama, saya punya proteksi nggak ya? Kalau terjadi sesuatu terhadap saya, gimana nih? Ada nggak dana yang bisa saya tinggalkan untuk keluarga saya? Yang kedua, kalau saya sakit gitu ya, ada nggak biaya rumah sakit yang bisa mengurangi beban yang saya tanggung kalau saya harus membayar biaya rumah sakit yang cukup besar. Kalau kita lihat misalnya kalau memang COVID, alhamdulillah pemerintah kita sangat aware sekali bahwa kalau terjadi risiko COVID itu semua ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kadang kita kan tidak tahu ada gejala-gejala lain yang timbul bukan saja hanya COVID gitu ya, tapi ada penyakit-penyakit kritis juga. Nah, ketika penyakit kritis muncul, kita lihat nih, kita punya nggak sih asuransi kesehatan gitu ya? Apakah asuransi kesehatan kita cukup? Nah, itu adalah kondisi seperti ini juga membuat orang makin aware bahwa butuh sesuatu payung gitu ya. Payung ketika hujan itu ada. Nah, lucunya jangan sampai kita tidak mempunyai payung tersebut. Karena kita pun nggak tahu. Alhamdulillah kalau dalam kondisi COVID ini kita insya Allah sehat, gitu, selamat gitu ya. Sampai COVID ini berakhir gitu ya. Tapi perlu juga kita menyiapkan diri gitu ya. Nggak ada ruginya gitu ya. Karena asuransi itu bukan sekedar mengambil keuntungan itu tidak ada. Kalaupun mengambil keuntungan karena ada biaya operasional harus dilakukan. Tapi asuransi itu adalah lebih kepada bagaimana kita menyiapkan terjadi musibah. Nah, dengan model
kondisi sekarang ini juga terjadi perubahan cara penjualan. Tadi itu kan kita Nah, ini bisa, asik nih. ya, Boleh dipotong sedikit, iya, iya, boleh. Mbak. Tadi satu, pemerintah ikut turut campur juga tuh ya, mengcover. Kan saya sering lihat nih di Coach Paula juga sering lihat nih iklan-iklan yang mengatakan dengan asuransi ini kita akan memberikan perlindungan kepada otomatis pada COVID gitu. Itu benar apa enggak? Itu satu pertanyaannya. Apakah benar kalau saya masuk rumah sakit, jangan saya jika ada nih orang di luar sana tiba-tiba terus ya namanya nggak tahu ya tiba-tiba pergi tugas karena work from home tapi ada saatnya saya harus ke kantor dia terkena. Apakah benar kalau saya masuk asuransi dapat perlindungan dari COVID itu? Itu benar Ya, atau bagaimana itu ya. sistemnya, Jadi, klaimnya itu? ya. Jadi pertama kalau memang kita terkena penyakit COVID, itu kan pasti di cover oleh pemerintah selama kita memang dirawatnya di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, gitu ya. Oke, Yang itu kedua, satu. perusahaan asuransi sekarang ini juga cerdas, gitu ya. Jadi cerdas dan peduli dengan nasabahnya, gitu. Jadi untuk semua nasabah yang sudah memiliki polis asuransi, ya dimanapun, ya perusahaan apapun, sebagian besar sudah menyediakan pembayaran manfaat apabila nasabah terkena COVID. Jadi ada manfaat tambahan. Jadi kalau terjadi COVID, klaimnya dibayarkan, ditambah lagi manfaat-manfaat tertentu. Jadi aware bahwa terjadi risiko ini adalah risiko pandemik gitu ya, dan risiko global. Jadi sesuatu yang harus kita perhatikan nasabah kita dengan memberikan layanan lebih baik lagi, membantu nasabah. Jadi Jadi teman-teman ya, boleh diambil kesimpulan nih Mbak bahwa dari pemerintah juga ada perlindungan dan kalau saya ataupun teman-teman di luar sana sudah mempunyai asuransi akan dapat manfaat tambahan jika positif terkena si COVID gitu ya. Ya, banyak perusahaan asuransi yang menyediakan, tapi kita lihat beberapa perusahaan asuransi itu menyediakan ya. Tapi memang saya tidak bisa melis apakah semua satu persatu karena perusahaan asuransi di Indonesia baik syariah maupun konvensional itu baik jiwa maupun general itu lebih daripada 200 gitu ya. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan biasanya perusahaan-perusahaan dengan aset yang besar itu mereka sudah menyediakan manfaat tambahan berupa COVID. Jadi kalau terjadi COVID di cover terus ditambahkan lagi manfaat lainnya. Itu. Jadi itu adalah bentuk kepedulian perusahaan kepada nasabahnya. Wah keren ya. Jadi teman-teman kalau kemarin-kemarin bagi yang jualan nih, bagi agent ya Mbak ya, kalau kemarin susah jual kesehatan, nggak enak ngomongnya, pada saat ini sebenarnya agent asuransi ini jadi garda depan ini, bahwa kalau Anda mempunyai asuransi kesehatan selain medis, agent asuransi juga jadi garda depan ini ya. Bagus banget. Cuma ada challenge-nya juga. Challenge-nya apa nih buat agent ini kira-kira Mbak? Dikasih tips-tipsnya gitu karena dari 4.000 yang ikut kita ini ada agent juga nih. Iya, jadi agent ini juga kasihan ya karena kita itu pengen membantu nasabah, tapi karena COVID ini juga orang yang ingin ditemui juga berhati-hati karena takut tertular. Kita kan nggak tahu apakah agent tersebut sehat atau tidak kan gitu ya. Sehingga banyak nasabah itu tidak bisa ditemui. Padahal kalau asuransi itu apalagi sifatnya asuransi yang komprehensif, itu kan harus dijelaskan gitu ya. Manfaatnya seperti apa, kalau terjadi sesuatu seperti apa, jenis manfaatnya seperti apa, mana yang cocok, itu kan harus dijelaskan. Jadi banyak juga keterbatasan dari agen-agen sekarang untuk bertemu atau memberikan layanan kepada nasabahnya. Namun ada juga relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ya. Sekarang ini ya sudah mengeluarkan peraturan bagaimana perusahaan asuransi agennya bisa melakukan penjualan atau pemasaran tanpa harus tatap muka. Artinya kita bilang non face to face gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah ya pemerintah ini juga sangat antisipatif gitu ya menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya menjual tetapi tidak tatap muka. Pertama, gimana itu Mbak? Kan kalau dulu saya katanya agent saya tuh harus lihat saya tinggi, berat badan, itu gimana itu ya kira-kira Mbak?
Iya, jadi makanya di perusahaan asuransi itu harus didukung digitalisasi gitu loh. Jadi Oke. bagaimana ketika terjadi penawaran itu harus ada recordingnya. Kemudian Oke. ketika terjadi persetujuan itu harus ada foto dari nasabahnya sebagai Oke. bukti gitu ya. Kemudian juga ketika memberikan persetujuan itu ada sign off elektroniknya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya perusahaan siap hal-hal seperti itu, maka ada solusi buat perusahaan itu kepada agen-agennya supaya dapat tetap memasarkan pada kondisi seperti ini tanpa tatap muka gitu. Jadi Nah, dibolehkan ya? Dibolehkan ya gitu ya? dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Artinya Oke. pemerintah ini melalui OJK ini memastikan bahwa aman. Pertama itu aman, dokumen-dokumen tersebut aman. Kemudian memang nasabah itu setuju untuk membeli produk tersebut, setuju dengan term and condition daripada produk tersebut dan paham ya, jadi supaya tidak ada mis-selling dan fraud. Itu yang dijaga oleh pemerintah gitu. Sehingga Oke. perusahaan asuransi harus menyiapkan diri untuk mengcover hal-hal tersebut supaya nasabah juga tetap nyaman, aman gitu ya. Dan memang asuransinya yang dibeli sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Oke. Jadi teman-teman, tadi untuk konsumen boleh kita simpulkan sebentar karena kita waktunya cuma 7 sampai 10 menit bersama Coach Paula. Hari ini bagi yang bergabung, selamat bergabung. Saya dengan Chief Officer asuransi syariah, suatu perusahaan asuransi, boleh dibilang nggak ya Mbak? Boleh Boleh ya? aja. Boleh. Dari perusahaan AXA yang terbesar di Aksa Mandiri. Indonesia. AXA Mandiri, oke, AXA Mandiri. Beliau sharing tadi, hai teman-teman yang yang takut dengan COVID-19, don't worry, be happy. Kalau udah punya asuransi kesehatan, tadi ternyata pemerintah dan OJK juga sudah memberi himbauan akan ada bantuan dan orang yang mendapatkan positif COVID-19 dari perusahaan asuransi juga mendapat tambahan manfaat. Tinggal nanti dilihat perusahaan Anda waktu Anda beli ada ketentuan itu apa enggak gitu Mbak ya. Nah, ini Mbak sekarang Iya. tips untuk tadi ternyata bagi agen asuransi bahagia juga kita nggak mesti ketemu langsung, sekarang boleh jual lewat digital berdasarkan keputusan otoritas jasa keuangan gitu ya Mbak ya. Ya, Oke, agen sekarang asuransi Mbak, itu ya, agen asuransi itu akan bahagia kalau memang perusahaan asuransinya itu mempunyai kapabilitas ya untuk mengcover hal-hal tersebut sehingga bisa menjamin keamanan transaksi dengan nasabah. Tapi ada beberapa ya perusahaan asuransi juga yang tidak mampu karena memang dibutuhkan teknologi dan teknologi itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, untuk beberapa betul. perusahaan seperti itu ya hasilnya belum bisa mengadaptasi kondisi seperti ini gitu. Baik. Nah, sekarang himbauan nih, Hmm. himbauan. Mbak juga kan ini ibu ini luar biasa. Dia aktif di masyarakat ekonomi syariah. Dia kelas atasnya di Aksa Mandiri. Dia juga aktif di bagian Banyak amat. apa literasi keuangan syariah. Nih tipsnya buat kami nih agent nih. Ada juga nih teman saya yang ikut Bu Budiarti, Bu siapa nih dari Bu Ya Gayarti yang ikut masuk tips kami berjualan di era new normal. Kasih tips dong Bu, sebagai otoritas jasa keuangan kah atau dari ekonomi syariah atau apa aja deh Bu, tolong deh bantu kami nih. Oke, jadi sebenarnya kondisi seperti ini adalah suatu ujian juga buat para agent ya, karena memang tidak mudah kita untuk meyakinkan nasabah untuk membeli produk asuransi, di mana sebagian orang juga secara ekonomi mengalami penurunan ekonomi ya, atau mengalami penurunan pendapatan atau bahkan juga mengalami kesulitan seperti itu. Nah, pertama yang dilakukan oleh seorang agent adalah pertama, jangan pernah putus asa karena tujuan kita membantu orang lain. Kita nggak ada tujuan lain. Kita ingin menjamin bahwa keluarganya dan orang tersebut kalau terjadi musibah mendapatkan bantuan berupa santunan asuransi. Jadi jangan pernah putus asa. Walaupun susah, tapi yakinlah usaha yang kita lakukan ini adalah yang mulia. Ya, pekerjaan kita ini adalah mulia. Jadi itu yang pertama. Kemudian produk-produk asuransi yang ditawarkan itu sebenarnya banyak sekali. Kita bisa mulai menawarkan apakah nasabah tersebut memiliki proteksi. Kalau sudah memiliki proteksi, apakah proteksi yang dimiliki itu sudah cukup memadai untuk menggantikan
biaya-biaya yang dibutuhkan kalau mereka atau orang yang diasuransikan tersebut mengalami musibah. Jadi cek kembali produk asuransinya, polis asuransinya. Kalau memang ternyata belum cukup, kita coba bantu nasabah kita untuk memberikan produk asuransi tambahan. Seperti misalnya santunan asuransinya dinaikkan, atau kalau memang belum punya asuransi kesehatannya kita tambahkan. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini kita cek juga apakah asuransi kesehatannya sudah memadai, apakah bisa menggantikan biaya-biaya kalau memang dibutuhkan. Karena kita juga tahu tidak hanya sekedar COVID, bahwa biaya perawatan rumah sakit juga semakin mahal. Ya, saya ingin memberikan spirit bahwa teman-teman di asuransi, terutama tenaga pemasar, itu tugas kita itu mulia, jangan pernah putus asa. Kalau memang kita belum bisa langsung ketemu dengan nasabah, paling nggak saat ini kita terus melakukan relationship kita dengan nasabah, bangun terus gitu. Kita kontak nasabah kita telepon, kita tanyakan kabarnya gitu ya. Terus dijaga, insya Allah dengan seperti itu bisa membuka komunikasi kita dengan nasabah dan kita bisa memberikan layanan lebih baik lagi kepada nasabah kita. Oke. Jadi tips itu tadi teman-teman bahwa never give up. Karena konsep syariah itu yang saya ingat juga kalau nggak salah nih Bu ya, Mbak, bahwa kan tolong menolong ya, tolong menolong. Ya. Jadi itu semangat aja. Menarik tuh kalau kita bahas. Iya ya, saya karena ini tadi isunya dengan COVID ini kan orang empati, solidaritasnya makin tinggi tuh Mbak. Jadi tiap hari Jumat bagi-bagi nasi, tiap hari Senin ada yang bagi-bagi sembako gitu ya untuk ojol, untuk teman-teman yang terdampak daripada COVID. Nah, konsep itu kayaknya sejalan dengan di syariah ya, bahwa kita itu tolong menolong. Tadi kalau boleh sebelum ditutup, walaupun tadi saya mau tutup satu lagi, konsep tolong menolong di syariah itu yang mana sih yang bisa kita pakai dari konsep ini tadi Mbak? Sebenarnya ya kalau bicara mengenai asuransi syariah saya bisa bicara sampai seminggu. 2 menit aja Mbak, 3 menit. Nanti kita ketemu lagi. Iya. Jadi asuransi syariah itu memang definisinya adalah usaha saling tolong menolong di antara para peserta. Jadi setiap peserta itu memberikan kontribusi ya. Dalam kontribusi yang diberikan atau kontribusi itu sebenarnya sama dengan premi. Kalau di sana kita bilang kontribusi. Nah, dari unsur kontribusi itu ada unsur yang terdiri dari risiko. Risiko itu kalau misalnya ternyata terjadi musibah, meninggal dunia atau sakit ya, itu dari kontribusi itu akan digunakan untuk membayar risiko tersebut. Ya. Dan di bagian dari kontribusi itu sebagian untuk ujroh. Ujroh itu pasti untuk memastikan bahwa polisnya bisa dipelihara sampai dengan kondisi polis tersebut berakhir. Jadi dari risiko tadi, nah risiko itu kita bilang adalah dari kontribusi itu untuk membayar risiko itu kita bilang adalah dana tabaruk. Dana tabaruk ini adalah hibah. Ya, jadi ketika kita ikut asuransi syariah, kita punya akad, kita melakukan akad ya kesepakatan dengan para pihak itu adalah menggunakan akad tabaruk. Akad tabaruk itu adalah akad hibah, di mana kita bersepakat untuk saling tolong menolong dengan sesama peserta. Jadi bahwa dari sebagian kontribusi itu, sebagian dari kontribusi itu akan saya sisihkan untuk menolong peserta lainnya apabila terjadi musibah. Dan dari kontribusi yang saya gunakan untuk menolong tersebut akan dikumpulkan dalam pooling tabaruk, dana bersama gitu ya, dana tabaruk, di mana semua dana tersebut akan terkumpul dan apabila terjadi musibah di antara sesama peserta tersebut, maka diambil dari dana pooling tersebut. Ingat bahwa konsepnya ini gotong royong ataupun bisa juga seperti konsep arisan. Nah, jadi setiap orang ini katakan saya yang ikut asuransi syariah, terus Bu Paula, terus belum lagi teman-teman kita yang join di sini. Semua itu ikut untuk saling tolong menolong. Kita saling berakad, kita saling berjanji satu sama lain untuk saling tolong menolong. Dan setiap kita memberikan semacam iuran dari kontribusi itu, sedikit dari iuran kontribusi tersebut untuk menolong orang lain. Nah, jadi niat dari awal itu sudah tolong menolong gitu, karena apapun yang dilakukan di sini awalnya dari akad, dari niatnya. Nah, dari niat itu adalah digunakan untuk tolong menolong, karena dana tolong menolong itu tidak digunakan untuk keuntungan perusahaan sama sekali. Betul-betul hanya digunakan untuk membayar santunan kepada sesama peserta. Perusahaan tidak boleh mengganggu gugat dana ini, gitu loh. Berbeda dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional, dana ini menjadi milik perusahaan.
Tapi kalau di Oke. asuransi syariah, dana ini bukan milik perusahaan, tapi dana ini adalah milik para peserta. Jadi Hmm, dari peserta untuk peserta, cuma perusahaan asuransi ngelola saja. Tetapi kalau terjadi oke. resiko bukan transfer ke perusahaan asuransi, tapi kepada sesama peserta. Oke. Jadi yang menariknya, eh, ini kan semangat Mm-mm. empati, tolong menolong ini kan di Indonesia sedang naik-naiknya. Berdasarkan hasil survei, kita pula itu paling tinggi di seluruh dunia tuh ya Mbak ya. Nah, jadi value kita, kadang-kadang kalau kita mau nolong orang itu kadang-kadang nggak tahu juga kapan, di mana, untuk siapa gitu ya. Terus kadang-kadang kalau mau juga kadang-kadang lupa, aduh mau virtual account atau ke ATM agak susah. Jadi sebenarnya dengan kalau kita masuk ke asuransi syariah, kita itu sebenarnya mempunyai niat memberikan sejumlah dana untuk nolongin orang di mana saja, buat siapa yang sakit, buat siapa yang meninggal, saya udah relakan gitu ya. Itu tadi yang tadi Iya, kontribusi atau iuran tabaru tadi ya, iya. ya Mbak ya. Jadi Oke, niatnya itu udah hibah oke, gitu loh. Hibah untuk oke. nolong orang Jadi lain. jadi kita ya namanya kita mungkin lagi sedang makan, mungkin ada orang yang sedang dapat musibah, itu kita berperan juga sudah memberikan sedekah Iya. lah gitu ya kepada dia, membantu dia. Bayangkan ya bahwa kita yang kita lakukan Uh, ini menolong tanpa kita sadari bahwa kita lakukan iya, itu kepada siapapun, tanpa melihat iya, rasnya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat iya. agamanya. Ya, Nah, itu tadi saya bilang. Nah, komunitas ini konsepnya betul, prinsipnya syariah. Bolehkah saya menjualnya kepada non-muslim ataupun agent saya banyak juga nih yang di Pontianak, di Denpasar itu kan beragam itu Mbak. Gimana konsepnya? ya. Jadi konsep kalau di asuransi ini adalah konsep muamalah, fikihnya fikih muamalah. Fikih muamalah ini artinya bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam rangka Oke. mencapai kesejahteraannya. Ya, jadi ketika kita bicara syariah di sini, kita bukan bicara mengenai belief, karena belief itu hanya untuk yang memeluk agamanya saja. Tapi ketika Ya, kita bicara syariah dalam kegiatan ekonomi, itu sifatnya universal. Universal baik. ini artinya bisa buat siapa saja, tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang keyakinannya apa. Bahkan kalau kita lihat sekarang ekonomi dan keuangan syariah ini tidak hanya di Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi juga banyak sekarang di negara-negara yang negara dengan minoritas muslimnya. Jadi mereka melihat bahwa konsep ini bagus sekali gitu ya, fairness-nya ada, transparansinya ada, sehingga semakin disukai oleh banyak orang di negara lain gitu, bahkan Eropa seperti itu. Jadi tidak hanya di Timur Tengah ya, tetapi juga negara-negara non Muslim mungkin ya seperti itu, atau minoritas Muslimnya. Jadi konsepnya Oke. ini memang yang baik. Nah, kenapa kalau konsep yang baik tidak kita mulai dari sekarang? Dan miris sekali ya Mbak Pola bahwa asuransi, khususnya kita bicara di sini asuransi syariah, ini tingkat literasi dan inklusinya masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kita lihat bahwa muslimnya mungkin sekitar 250 juta ya, tapi kalau dilihat yang ekonomi mungkin kurang daripada itu. Cuma yang memahami ya mengenai asuransi syariah itu dari 1.000 paling cuma 25 orang. Kemudian yang memiliki akses asuransi syariah itu mungkin dari 1.000 cuma 19 orang. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, dan seperti event yang kita bikin ini, jadi kalau diskusi, chatting gitu ya, tidak hanya sekedar kita pengen silaturahim, tapi insya Allah bisa menjadi informasi sharing kita yang bermanfaat, bahwa ternyata asuransi syariah ini harusnya kita pahami sebagai sesuatu yang universal dan konsepnya baik untuk tolong Hmm. menolong gitu loh. Hmm. Jangan melihat bahwa oh kita anti dengan asuransi. Nah, ini kita harus pahami kenapa anti. Coba kita cari tahu lagi kenapa. Oh, asuransi syariah tuh sama aja dengan konvensional. Coba kita cari lagi masalahnya apa. Kalau kita memahami lebih baik, mungkin bisa terbuka caranya seperti itu. Jadi, oh ternyata Nah, beda loh pemahaman asuransi syariah dengan asuransi konvensional seperti itu. Nah, Mbak ya. Paula, sebelum saya menutup juga ya, bahwa kita ini betul-betul sama-sama orang ekonomi keuangan syariah, ya enggak? Nah, kita pelajari ya bahwa asuransi syariah ini kan sumbernya adalah dari Al-Qur'an, ya. Kemudian messenger Allah itu, Rasulullah itu menerjemahkan Al-Qur'an itu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengaplikasikannya dengan baik. Namun juga karena keterbatasan manusia juga akhirnya juga kita butuh ulama-ulama kita untuk mentransfer Al-Qur'an dan hadis tersebut dalam bentuk fatwa-fatwa seperti itu ya.
Jadi dari Al-Quran, kemudian disampaikan dalam bentuk sunnah, kemudian juga ada pendapat para ulama atau fatwa tersebut. Nah, dan ketika bentuk fatwa, fatwa itu kan tujuannya untuk merumuskan, ya, merumuskan suatu hukum yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu sangat kompleks, sangat sempurna. Kemampuan manusia itu sangat terbatas. Jadi harus kita ini sebagai orang awam harus dibantu menerjemahkannya. Nah, salah satu para ulama menganggap bahwa konsep tolong menolong atau konsep atau kita bertransaksi tanpa riba ini melalui asuransi syariah. Ya. Jadi kita jangan melihat bahwa asuransi, wah udah asuransi konvensional aja. Enggak, kebetulan aja judul depannya asuransi, tapi dalamnya beda gitu loh. Karena dalamnya satu tolong menolong, satunya lagi kita transfer risiko kan, satunya sharing risiko antara sesama peserta, satunya transfer risiko, beda gitu loh. Nah, para ulama melihat bahwa konsep tolong menolong di dalam hadis kita kan dikatakan bahwa seorang muslim yang menolong muslim yang lainnya, maka Allah akan menolongnya di hari kiamat nanti. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan konsep ini dalam kehidupan bertransaksi dan bermuamalah sehari-hari? Nah, salah satunya adalah asuransi syariah. Melalui kontribusi yang kita berikan, sebagian itu mengandung unsur hibah. Hibah itu yang kita sudah akadkan, kita niatkan untuk membantu orang lain terjadi musibah. Jadi saya juga nggak tahu siapa yang akan saya tolong, pokoknya niat saya menolong aja, gitu loh. Siapapun yang join di sini, saya tolong gitu loh. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi bagaimana kita bisa menolong orang lain. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kita tidak boleh riba. Nah, di dalam transaksi syariah ini juga kita tidak boleh riba, itu sehingga mekanisme pengelolaan dananya harus sangat berhati-hati supaya tidak terkena riba. Nah, ini adalah bentuk yang diajarkan Al-Quran, gitu loh. Nah, memang apakah sempurna? Belum sempurna. Saya yakin masih banyak yang harus kita pelajari. Tapi kita sebagai manusia adalah berupaya terus untuk memperbaiki dan menyempurnakan supaya jelas bahwa panduan Al-Quran itu sudah ada, kita terus menyempurnakan diri kita, memperbaiki sistem ekonomi kita supaya ke depannya semakin sempurna. Tapi kalau kita dari awal tidak join dan tidak ingin melibatkan diri kita untuk berkontribusi mengembangkan muamalah syariah ini, siapa lagi? Jadi mari kita sama-sama sekarang kita makmurkan ekonomi keuangan syariah kita ini, dan kalau memang terjadi ada hal yang kurang, nanti ke depannya kita akan perbaiki terus. Karena kesempurnaan itu hanyalah punya Allah. Nah, kita berjalan menuju ke sana. Pada saat ini adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita apa? Menjalankan Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian kita juga ingin mencapai maqasid syariah kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita sesuai dengan syariahnya, ya. Kemudian mendapatkan kesejahteraan buat keluarga kita. Nah, nanti lama-lama kita perbaiki itu supaya kita mendekati diri, dan yang penting kita istiqomah gitu loh di dalam menegakkan agama kita. Aduh, keren banget Coach Paula hari ini ya teman-teman. Terima kasih banget dengan Bu Sri Kandi Utami. Gak gampang cari waktunya seorang Chief Officer dari suatu perusahaan asuransi besar Aksa Mandiri di Indonesia mau berbagi mengenai konsep perencanaan keuangan melalui syariah. Jadi teman-teman, bro and sister yang takut dengan COVID, nggak usah takut. Karena kadar Allah, semua dunia juga didatangi oleh si COVID. Satu yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Kita melakukan perencanaan keuangan. Keperencanaan keuangan. Kedua, tadi bro and sister, teman-teman yang suka berempati, yang suka bersedekah, yang suka membantu orang dalam masa COVID ini, itu habit itu bisa Anda salurkan melalui bergabung dengan suatu konsep tolong menolong di dalam asuransi syariah, sehingga Anda berkontribusi. Anda sedang mandi, Anda sedang makan, Anda sedang tidur malam hari, ternyata kontribusi Anda bisa membantu orang di mana saja dan kapan saja, sehingga kemuliaan Anda yang suka membantu, Anda yang suka mempunyai value kepada orang lain bisa tersalurkan. Sehingga ada pertanyaan lagi. Nextnya kita akan ketemu lagi dengan Ibu Sri Kandi, adalah konsepnya kalau saya sudah berbagi, kalau suatu saat, ya saya ini kan sehat, muda, cantik, suka olahraga, nggak pernah sakit-sakit, nggak pernah masuk rumah sakit, apakah kontribusi saya tadi akan bermanfaat? Mungkin kita akan sambung lagi
di Kamis Barokah, Kamis Manis minggu depan bersama Bu Sri Kandi, bagaimana solusinya jika saya sudah berkontribusi, ikut kerjasama, tolong menolong, tapi saya sehat, uang saya bermanfaat enggak untuk saya atau orang lain. Gitu ya Bu Sri Kandi ya. Kita tutup teman-teman. Terima kasih semua Ibu Budiarti, Ibu Nung Indra, Ibu Gayatri, Ibu Nike, siapa lagi nih saya? Ada Tausan, saya lihat. Ya, ada Denny, ada Action Coach Aksi dari Surabaya. Terima kasih bergabung bersama Coach Paula dan Mbak Sri Kandi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.